Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. H-2 pengumuman tes tahap 2 teman-teman. Nah, sebelum kita ke bagian pengumumannya, ini ada berita mengenai tes tahap 2. Nah, berita pertama ini ada artikelnya, judulnya itu Dudi meminta tes PPK Guru tahap 3 digelar Januari 2022. Jangan molor lagi. Di artikelnya mengatakan tolong tes PPK Guru tahap 3 dibuka awal Januari 2022 karena masih satu rangkaian di tahun anggaran 2021, ucap Dudi. Di artikel lain ada judul 4 pernyataan 2 pejabat menguntungkan peserta tes PPK Guru tahap 2. Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Iwan Sahril mengungkapkan afirmasi tetap diberikan kepada peserta tes PPK Guru tahap 2. Nah, guru honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja minimal 3 tahun kerja mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis 15%. Guru honorer disabilitas mendapatkan tambahan 10%, honorer K2 tambahan 10%, dan peserta yang memiliki sertifikat pendidik atau serdik memiliki afirmasi kompetensi teknik 100% atau dapat 500 poin. Ini nih yang membedakan tahap 1 dan tahap 2. Tidak ada guru induk dan non-induk, tidak ada prioritas lagi ya. Kemudian, untuk penentuan kelulusan pada tes tahap 2, ini ada artikelnya teman-teman. Nunuk Suryani mengungkapkan penentuan kelulusan tetap berpedoman pada Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Nah, ini dibagi dalam 3 kategori. Oke, untuk kategori pertama itu penentuan kelulusannya sesuai passing grade dalam Kemenpan RB 1127 tahun 2021 teman-teman. Nah, untuk kimia sendiri passing grade-nya itu adalah 290. Kategori 2 berdasarkan usia 50 tahun ke atas yang mana passing grade kompetensi teknisnya 0, kemudian kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya 110 dan wawancaranya 20. Kategori 3 penyesuaian passing grade kompetensi teknis yang mana ada penurunan hingga 50 poin. Nah, untuk kimia sendiri itu PG-nya passing grade awalnya itu 290, kemudian ada penurunan 50 poin di kategori 3 menjadi 240. Nah, ini dia afirmasi dan penyesuaian nilai ambang batas teman-teman. Jadi ada jenis afirmasinya, contohnya sertifikat pendidik, nilai tambahannya itu 100% ya. Usia 35 tahun ke atas 15%, penyandang disabilitas 10%, dan guru honorer THK 2 10%. Selanjutnya, kebijakan penyesuaian nilai ambang batas pada usia 50 tahun ke atas ada nilai tambahan sebanyak 100% untuk nilai maksimal kompetensi teknis, 10% dari nilai mansos dan wawancara. Kemudian untuk semua peserta mendapatkan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknisnya. Ini dia teman-teman keputusan Menpan RB nomor 1169 tahun 2023. Di sini ada nilai ambang batas untuk masing-masing mapel. Kita lihat dulu. Di sini contohnya ada mapel jenjang SMP, prakarya dan kewirausahaan. Itu skor passing grade-nya untuk kategori pertama 250, nilai ambang batasnya kategori 2 itu tidak ada ya teman-teman. Di sini di beberapa mapel tidak ada kategori 2 karena ini diperuntukkan untuk usia 50 tahun ke atas. Jadi untuk kompetensi teknisnya itu 0. Kemudian setelah ada kebijakan yang terbaru untuk prakarya itu kategori 3 itu menjadi 200. Jadi kita lihat di bagian kimia teman-teman, kita cari dulu mapelnya. Nah, ini dia. Di nomor 49. Itu jenjang SMA kimia kategori pertama awalnya 290 menjadi 240. Nah, teman-teman yang udah tes tahap 2 gimana nih? Mencapai passing grade tahap 2 ini atau belum? Skornya berapa? Semoga lulus ya dengan nilai yang memuaskan. Semoga mencapai skor passing grade kategori pertama.
Di sisi lain teman-teman, Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril mengungkapkan seluruh peserta tes PPK guru tahap 1, 2, dan 3 akan diberikan formasi. Jika pada 2021 belum ada formasi, tetapi begitu formasi dibuka pada 2022, peserta yang sudah lulus passing grade akan mengisinya. Menurut kalian, ini gimana teman-teman? Pendapat kalian mengenai tes PPK? Jadi ini kesan-kesan teman-teman, unek-uneknya setelah tes ya. Maaf mau nanya, apakah afirmasi usia 50 tidak berlaku lagi di tahap 2? Karena yang saya lihat dan baca yang mendapat afirmasi pada tahap 2 ini yaitu cerdik, usia 35 ke atas, penyandang disabilitas, dan THK 2. Dan usia 50 plus yang dulu katanya dapat afirmasi 100% sama dengan cerdik. Tapi sekarang pada sistem perhitungan nilai di Selkom tahap 2 ini tidak lagi dibahas. Apa tidak berlaku lagi afirmasinya? Karena saya peserta Selkom tahap 2 usia 50 plus dari SD non-induk atau SD swasta dengan hasil ujian kemarin teknisnya 305, mansosnya 192 dan wawancara 35. Mohon penjelasannya. Jadi jika kategori usia 50 tahun ke atas itu masuk di kategori 2 ya teman-teman. Jadi nilai teknisnya 305, untuk ini mapelnya apa ya? Tidak disebutkan ya. Jadi misalnya mapelnya itu PGSD, kalian lihat passing grade untuk kategori 1 sama kategori 3. Tapi jika masuk usia 50 tahun ke atas itu tidak terhitung ya teman-teman. Jadi usianya 50 tahun ke atas itu mendapatkan nilai teknisnya 0, tidak terhitung. Hanya yang diperhatikan adalah mansosnya, manajerial sosiokultural, dan juga nilai wawancaranya. Kesan kedua itu ada dari grup pejuang NIP PPK Telegram, ada Dwi Hari. Misal bang, kalau dalam satu sekolah ada satu formasi yang lamar lebih dari 3, yang induk melebihi passing grade pertama. Tapi saingan ada yang cerdik atau yang swasta nilai lebih tinggi dari guru induk. Nasib guru induk mau kemana? Terus ada yang respon, ini yang jadi permasalahan, tapi kalau induknya kalah ranking, tapi passing grade dia akan dicarikan formasi. Nah ini yang membingungkan teman-teman. Jadi kita ada di sekolah induk, passing grade, tapi kalah sama dari sekolah swasta yang punya cerdik. Ini kabarnya akan dicarikan formasi di tahun 2022. Ini juga menjadi permasalahan karena kita tidak tahu akan ditempatkan di sekolah yang berbeda atau akan bagaimana ke depannya. Kesan ketiga, kembali dari grup Telegram ya, ada Tia Wulandari, katanya tahap 3 ditiadakan. Info itu benar atau tidak Bapak Ibu? Terus ada yang respon mungkin juga, pada akhirnya perankingan bagi yang PG siap ditempatkan mana yang kosong. Terus dibalas lagi sama Kang Jaka, kemarin saya saat tes ada pengarahan bahwa ini adalah tahap terakhir dan untuk tahap 3 tidak ada. Ada yang balas lagi, serius ini Pak, semoga ada keajaiban untuk PG kategori 3. Jadi teman-teman, untuk tahap 3 akan ada atau tidaknya di tahun 2022 Januari yang akan datang, kita harapnya jika memang tidak ada di tahap 3 itu dilakukan perankingan berdasarkan nilai pada tes tahap 2 di ranking, tapi kekurangannya adalah teman-teman yang masuk di urutan nomor 2 ataupun 3 itu tidak mendapatkan formasi di sekolah yang dituju. Kesan keempat, kok masa kerja atau masa bakti nggak dihitung sih? Saya sudah mengabdi kurang lebih 10 tahun, umur belum cukup 35 tahun, dan artinya tidak dapat afirmasi. Ini nih jadi salah satu permasalahan di teman-teman P3K khususnya. Ada beberapa yang mengeluh bahwa kok kita kalah saing ya sama yang fresh graduate, dia baru 1-2 tahun kerja udah langsung lulus. Dibandingkan dengan kita yang udah 10 tahun atau lebih malah dari 10 tahun tidak dapat afirmasi sama sekali. Nah, kebijakan dari pemerintah sangat ditunggu-tunggu untuk mereka yang
masa baktinya atau masa kerjanya sudah lama, setidaknya bisa dihitung dari Dapodik ya. Kemudian mendapatkan afirmasi untuk tambahan poin. Jadi, itu beberapa kesan dan pesan dari pejuang NIP P3K. Jika ada yang ingin ditambahkan atau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, H-1 teman-teman, kita akan pengumuman tes tahap 2, tanggal 16 Desember 2021 pukul 00, jam 12 malam ya teman-teman. Catat tanggalnya ya. Semoga kalian beruntung. See you!